Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia. Jadi saat ini saya coba menyelesaikan 2 episode tersisa saya yang pada dasarnya harus sudah siap dipersiapkan pada sebelum pekan depan, kurang dari sepekan. Jadi waktu yang tersisa sebenarnya, meskipun pada dasarnya masih ada waktu luang yang mungkin sudah terjadwal, dan sebenarnya jika memang terpaksa saya bisa proses dan upload terlebih dahulu 5 episode yang sudah bisa diedit. Jadi seperti itulah. Jadi saya coba lanjutkan lagi di 2 episode tersisa. Jadi kurang lebih saya akan menghabiskan waktu 2 menit 20 menit untuk menyelesaikan 2 episode ini yang sebenarnya tidak. Terkadang ya rasa malas itu muncul, meskipun memang ketika saya masih sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Jadi terkadang saya berusaha untuk terus mencoba membuat konten yang baru. Meskipun ya sebelumnya saya sudah mencoba untuk membuat konten seperti biasa di channel utama saya yang tidak ingin saya relasikan dengan channel ini, karena memang itu lebih difokuskan untuk konten yang berbahasa Inggris. Meskipun pada dasarnya kan memang saya sebenarnya tidak terlalu baik dalam berbicara di depan umum, mungkin termasuk berbicara seperti ini kepada diri saya sendiri dan mungkin kepada ya pencipta alam semesta, pencipta segalanya. Ya mungkin saya tidak tahu apakah ini seperti curhat ataupun doa, saya juga tidak tahu, karena memang ya pada intinya saya akan berusaha untuk mencoba berkata sebaik mungkin agar semoga hal tersebut dapat berguna bagi orang, meskipun ya akan sangat banyak masih penghalang ataupun ya mungkin masih belum bisa dirasakan. Terlalu banyak hal mungkin yang saya ingin katakan, jadinya saya juga tidak tahu kenapa jadi terlalu banyak berdiam diri dan memikirkan sesuatu, memikirkan kata-kata yang tepat untuk merepresentasikan hal tersebut. Karena memang ya sejujurnya hal tersebut memang paling mudahnya itu harus dipicu oleh dialog dari seseorang, dari orang lain, yang biasa kita sebut dengan ngobrol. Namun kalau mengobrol dengan diri sendiri seperti mungkin termasuk di bagaimana stand up komedi, itu merupakan suatu yang cukup sulit dan tentunya harus dilatih secara terus-menerus, dan sebagian besar memang tidak terlalu menghasilkan suatu humor yang benar-benar dapat membuat tertawa sebagian orang. Jadi itulah sebabnya monolog memang sangat sulit untuk, khususnya jika kita tidak terlalu memiliki bahan pembicaraan sebelumnya. Jadi ya seperti itulah. Jadi sebenarnya saya mencoba untuk setidaknya menyampaikan suatu topik yang cukup pendek, karena memang dari artikel yang telah saya tulis hampir 6 tahun yang lalu itu memang sebagian besar tidak terlalu panjang, hanya satu paragraf. Seperti kali ini ditulis pada tanggal 2 Agustus 2017 pukul 5 sore. Mungkin sebelum, saya tidak tahu apakah matahari sudah terbenam atau tidak pada saat itu, tapi ya judulnya adalah pertimbangan dalam memilih. Kebanyakan orang mungkin menilai sesuatu pertama kali dari apa yang dilihatnya, karena memang
hal tersebut merupakan yang paling mudah untuk dilakukannya. Namun seperti pepatah yang menyebutkan don't judge by its look, don't judge book, mungkin kali ya. Mungkin hal ini benar ketika menginginkan sebuah interaksi dengan yang dilihat, karena hal awal yang harus dilakukan adalah positive thinking. Namun bahkan sebelum interaksi itu terlakukan, kadang observasi yang terus-menerus dapat membuat penilaian itu terjadi dengan kemunculan sebuah stigma yang negatif. Maaf. Mungkin dalam hal ini memang tidak sepenuhnya penilaian secara fisik, meskipun belum adanya sebuah interaksi, akan tetapi sebuah penglihatan terhadap perilaku atau kelakuan secara psikis memang sebuah fakta yang tidak terhindarkan. Untuk itu, tidak hanya berpikiran positif terus-menerus adalah suatu hal yang sangat diperlukan, tetapi juga sebuah penilaian dewasa merupakan komponen penting dalam interaksi dan bersosialisasi terhadap orang banyak. Jadi ya, saya tidak tahu apakah artikel ini sebenarnya masih berhubungan dengan politik seperti beberapa artikel sebelumnya atau tidak. Jadi ini sudah di episode ke-45 sepertinya. Saya tidak mengatakannya di awal karena ya saya berusaha untuk mencoba memulai terlebih dahulu karena masih cukup banyak waktu yang perlu saya harus berbicara, karena sebelumnya saya sudah berbicara selama kurang lebih 10 menit juga, namun dalam bahasa Inggris tentunya, namun ya terlalu banyak diam dan saya merasa apa yang saya katakan itu cukup aneh karena mungkin saya benar-benar tidak menyiapkan topik atau yang ingin saya katakan, jadi pembicaraannya seperti ngalor ngidul kemana-mana. Jadi dan tentunya jika berbicara mengenai kata-kata yang tepat dalam hal, karena memang saya tentunya bukan merupakan orang yang mahir dalam berbahasa Inggris, jadi pemilihan kata-katanya juga mungkin sangat aneh dan mungkin bisa memiliki arti yang berbeda, tapi ya sudah, karena memang hal tersebut juga sudah otomatis dibagikan secara publik, dibagikan ke publik, meskipun sudah sangat banyak konten yang saya bagikan ke publik dalam channel utama saya dan sebagian besar tidak memiliki viewers sama sekali. Jadi ya sudahlah, itu hanya sebuah sejarah yang mungkin tidak tahu jika ada yang ingin mengetahui apa yang saya rasakan pada suatu periode waktu tertentu. Jadi ya seperti itulah. Dan mungkin kembali lagi di artikel ini, jadi ya jika memang pada saat itu hal ini tidak terlalu berhubungan dengan politik atau figur politik ataupun figur publik, mungkin hal ini berhubungan dengan bagaimana kita menilai seseorang yang mungkin terkadang kita sukai atau jatuh cinta pada pandangan yang pertama, dan terkadang semakin lama kita melihat orang tersebut, terkadang rasa cinta tersebut mungkin sudah tidak akan sama lagi sebagaimana, bahkan cinta pada umumnya juga akan sebenarnya dapat kadaluarsa jika kita tidak selalu melakukan hal yang baru dengan pasangan kita. Jadi seperti itulah, terkadang memang kebahagiaan itu cukup sulit dan manusia itu pada dasarnya tidak pernah puas, dan ya kita hanya bisa bersabar dan terus bersyukur mengenai nikmat yang tidak terhitung, dan tentunya terus mencoba untuk berbuat lebih baik lagi, karena memang kita tentunya masih jauh dari sempurna, dan memang kesempurnaan itu memang pada dasarnya tidak akan pernah tercapai, tapi setidaknya kita masih memiliki peluang